Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tetap berharap kepada Tuhan, bergantung, tetap bersukacita, tetap kuat, tetap teguh, dan tetap sehat tentunya. Untuk seluruh kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan. Saya percaya tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Karena itu mari kita terus membangun hidup kita, mengenal Dia dengan benar, membuang semua penghalang-penghalang yang menghalangi kita di dalam pengenalan akan Allah, khususnya sebuah sikap hati yang bernama kesombongan. Karena itu kita perlu terus berubah, merendahkan diri, merendahkan hati kita. Jangan serupa dengan dunia, jangan ikuti pola dunia, tetapi kita berubah oleh pembaharuan pikiran kita, sehingga kita bisa mengerti mana kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Karena itu kita ingin melihat lagi, belajar perbedaan antara kesombongan dengan kerendahan hati. Mari kita baca 2 Samuel pasal 7 ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini." Ketika Daud sampai pada posisi yang paling luar biasa menurut ukuran dunia, dan Daud menyadari, dan ini salah satu ekspresi orang yang rendah hati. Daud berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan?" Jadi saudara lihat, sebenarnya manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, dan kita tidak berkenan karena tidak ada apapun yang baik dalam hidup kita. Kita berkenan kepada Tuhan karena Yesus sudah mati untuk kita semua. Semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada yang benar. Karena itu ketika ada orang berkata tentang kebaikan, Tuhan Yesus berkata tidak ada yang baik, hanya Bapa yang baik. Dan Daud menyadari betul-betul, dan ini ekspresi kerendahan hati, bahwa siapa aku ini ya Tuhan, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian, menjadi raja, diberkati pemerintahannya, dituntun, dia lihat sedemikian rupa. Kalau kita ada sampai hari ini, semua hanya karena berkat kemurahan Tuhan. Karena itu orang yang sombong selalu mendasarkan kelayakan hidupnya atau kebenarannya itu pada perbuatan baiknya. Tetapi orang rendah hati mendasari hidupnya pada pembenaran salib Kristus. Karena kita dibenarkan bukan karena apapun. Kita menjadi benar bukan karena kita benar. Kita menjadi benar karena kita dibenarkan. Dalam kitab 2 Korintus 5 dikatakan ayat yang ke-15, 16, 17, 18, 19 sampai 20, salah satu dikatakan bahwa kita benar karena kita dibenarkan. Allah yang memutuskan lewat kayu salib, kita dibenarkan. Orang-orang yang sombong tidak pernah mengakui perbuatan Tuhan di atas kayu salib kasihnya. Dia selalu berpikir kalau dia bisa masuk surga, dia berkenan kalau dia lakukan A, B, C, D. Chris Manusama berkata bahwa ketika kita puasa, bukan berarti karena kita puasa lebih jago, lebih hebat dari orang lain, kita menjadi lebih berkenan, lebih benar. Atau karena kita membaca Alkitab 1000 kali, berapa kali, lalu kita lebih berkenan. Bukan. Karena kita sudah berkenan, bukan karena perbuatan kita, tapi karena kemurahan anugerah Tuhan, karena kayu salib, karena salib Yesus sudah mati membuat kita berkenan. Karena kita sudah berkenan kepada Allah, kita melakukan segala sesuatu untuk Dia. Bukan mencari perkenanan, tetapi kita sudah berkenan. Makanya ada istilah sombong rohani, Bapak Ibu. Kenapa? Orang Farisi itu akhirnya ditolak ketika berdoa. Dia berkata, "Tuhan, aku nggak seperti orang ini." Dia melihat kepada perbuatan-perbuatannya. Apalah perbuatan manusia? Kebenaran manusia itu hanya seperti kain lara, kain lap, pembalut. Istilahnya bahasa asing menggunakan kata pembalut perempuan, kain untuk menstruasi. Jadi jelas sekali Bapak Ibu, perbedaannya orang yang rendah hati dengan orang yang sombong. Orang yang sombong selalu berpusat kepada dirinya, tetapi orang yang rendah hati selalu berpusat kepada Kristus. Makanya Tuhan Yesus membawa kita
kepada Allah. Tetapi kesombongan membawa perbuatan-perbuatan kita untuk orang melihat, memuji kita, pencapaian kita, begini dan begitu. Berikutnya, orang sombong selalu merasa bangga pada apa yang mereka tahu. Tetapi orang yang rendah hati selalu menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu dia belajar. Dia nggak merasa puas, dia nggak berhenti belajar. Orang yang rendah hati selalu punya prinsip, tidak pernah berhenti belajar untuk belajar. Dia selalu merasa kurang. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Maksudnya kita selalu merasa bahwa kita nggak cukup. Kita selalu lapar dan haus. Kita selalu rindu kepada Tuhan. Kita merasa kurang. Kita butuh Tuhan. Kita nggak merasa cukup. Kita selalu merasa, Tuhan, aku butuh Engkau. Tapi kalau orang sombong, selalu dia pikir, ya dia selalu overconfident. Terlalu percaya diri. Percaya diri, confident itu bagus. Tapi kalau overconfident tidak bagus. Dia selalu bangga dengan apa yang dia tahu. Dia pikir, kadang-kadang kan orang jadi sombong karena dia berpikir dia tahu. Padahal kita masih banyak yang tidak tahu. Masih banyak orang lebih pintar dari kita. Karena itu Bapak Ibu, itu perbedaannya orang sombong dengan orang yang rendah hati. Akhirnya kita cenderung jadi sok tahu, belagak tahu untuk menunjukkan. Padahal kita nggak tahu. Orang sombong itu selalu kayak begitu sifat dan sikapnya Bapak Ibu. Makanya Daud selalu berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Siapa keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian? Orang yang sombong Bapak Ibu, dia selalu mudah tersinggung, mudah pahit, dendam. Itu yang terjadi. Tapi kalau orang yang rendah hati, tidak mudah terpengaruh perasaan, pikirannya, tidak gampang tersinggung. Tapi kalau orang yang sombong, mudah kepahitan. Sulit berkata, saya minta maaf. Maukah kamu memaafkan saya? Mereka selalu agak mengalami masalah untuk berkata, saya yang salah. Kalau orang yang rendah hati, walaupun mungkin dia nggak salah, seperti Yesus, dijadikan dosa walaupun dia tidak berdosa. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, kita melihat perbedaan ini. Saya berharap kita bisa keluar dari semua kesombongan-kesombongan kita, dan kita mulai masuk di dalam kerendahan hati, kita hidupi sehingga kita boleh melihat mata Tuhan tertuju kepada kita. Kasih karunia-Nya turun melimpah-limpah atas hidup kita ketika kita mulai mempraktekkan hidup di dalam kerendahan hati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.